Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 1. Seorang siswa bernama Maya mengibarkan bendera di halaman sekolah setiap hari. Di mana pertanyaannya tindakan ini mencerminkan pada pilihan A, rasa bangga terhadap sekolahnya. B, keinginan untuk menjadi pekerja keras. C, keikutsertaan dalam kegiatan sekolah. Cinta dan pengabdian kepada negara. I, tujuan negara. Pembahasan kebudayaan nasional yang merupakan sebuah fokus negara. Sesuai dengan bunyi pasal 32 ayat 2, yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah D, rasa cinta dan pengabdian kepada negara. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 2. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, mengapa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab penting untuk dijunjung tinggi oleh setiap warga negara? Pada pilihan A, karena prinsip ini memastikan semua orang diperlakukan dengan hormat dan kesetaraan, mencegah diskriminasi. B, karena prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan beragama. C, karena prinsip ini menjamin setiap orang mendapatkan hak pilih dalam pemilu. D, karena prinsip ini menggambarkan kebahagiaan untuk masyarakat Indonesia. E, karena prinsip ini mengutamakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan material. Pembahasan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu dari 5 sila dalam Pancasila yang merupakan ideologi dasar dan panduan etik bagi Indonesia. Prinsip ini memiliki beberapa implikasi penting dalam konteks sosial, hukum, dan politik seperti pentingnya kesetaraan dan perlakuan yang adil, pencegahan diskriminasi, menciptakan budaya yang beradab, dampak pada kebijakan publik dan pembangunan nasional. Dengan demikian, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan fondasi penting untuk menjaga integritas sosial, keadilan, dan kemajuan dalam masyarakat Indonesia, memungkinkan negara untuk berkembang sambil mempertahankan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan keadilan. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah A. Karena prinsip ini memastikan semua orang diperlakukan dengan hormat dan kesetaraan, mencegah diskriminasi. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 3. Seorang pemimpin politik dalam sebuah negara sering mengungkapkan pandangan bahwa negara mereka adalah yang terbaik di dunia dan semua negara lain harus mengikuti contoh mereka. Bagaimana pandangan pemimpin politik ini dapat bertentangan dengan konsep globalisme atau kosmopolitanisme? Pada pilihan A, pandangan pemimpin politik ini mendukung nilai-nilai globalisme dan kerjasama antar negara. B, dan pemimpin politik ini tidak memiliki pengaruh pada globalisme atau kosmopolitanisme. C, pemimpin politik seharusnya hanya peduli dengan negara mereka sendiri, bukan dunia. D, pandangan pemimpin politik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip globalisme dan kerjasama internasional. Globalisme hanya relevan dalam politik, bukan dalam retorika pemimpin politik. Pembahasan pandangan pemimpin politik yang menekankan bahwa negara mereka adalah yang terbaik dan bahwa negara lain harus mengikuti contoh mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip globalisme dan kerjasama internasional. Globalisme atau kosmopolitanisme mendorong kerjasama dan saling pengertian antar negara untuk mengatasi tantangan global bersama-sama. Pandangan pemimpin politik ini bersifat nasionalistik dan tidak mendukung kerjasama global. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah D, prinsip-prinsip globalisme dan kerjasama internasional. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 4. Pagi ini, ayah membeli mangga yang manis di pasar. Unsur-unsur dalam kalimat tersebut terdiri dari pada pilihan A, subjek, predikat, objek, keterangan tempat.
B. Pelengkap, subjek, predikat, objek, keterangan tempat. C. Keterangan waktu, subjek, predikat, objek, keterangan tempat, pelengkap. D. Keterangan waktu, subjek, predikat, objek, keterangan tempat. E. Keterangan waktu, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan tempat. Pembahasan indikator dalam masalah ini berkaitan dengan unsur kalimat. Opsi A salah karena kurang lengkap. Opsi B salah karena kurang lengkap dan tidak sesuai. Opsi C salah karena tidak sesuai. Opsi D salah kurang lengkap. Opsi E benar karena pagi ini keterangan waktu ayah subjek membeli predikat mangga objek yang manis pelengkap di pasar keterangan tempat. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah E. Keterangan waktu, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan tempat. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 5. Seorang profesional di bidang teknologi mengetahui bahwa perusahaan tempat dia bekerja secara ilegal mengumpulkan data pribadi pelanggan. Bagaimana dia dapat berkontribusi untuk bela negara dalam hal ini? Pada pilihan A. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada otoritas yang berwenang. B. Menggunakan data pelanggar untuk keuntungan pribadi. C. Menjual data pelanggar kepada perusahaan pesaing. D. Mengabaikan situasi tersebut dan tidak melibatkan diri. E. Membuat perusahaan menghentikan praktik ilegalnya tanpa melaporkan ke pihak berwenang. Pembahasan tindakan terbaik adalah melaporkan pelanggaran tersebut kepada otoritas yang berwenang. Melakukan pelaporan adalah bentuk bela negara karena membantu mencegah praktik ilegal dan melindungi hak-hak individu. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah A. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada otoritas yang berwenang. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 6. Dalam keadaan memaksa, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI dengan kewajiban harus mengajukan persetujuan kepada DPR dalam waktu paling lambat. Pada pilihan E. 1 kali 24 jam. B. 24 jam. C. 3 kali 24 jam. D. 4 kali 24 jam. E. 24 jam. Pembahasan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, namun dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI dan dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah B. 2 kali 24 jam. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 7. Pengumuman negara Papua Barat yang dideklarasikan Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMWP) Benny Wenda memancing reaksi keras dari pemerintah dan MPRRA. Benny Wenda mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember tahun 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi yang ingin memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin memiliki kemerdekaan sendiri karena merasa jika daerah tersebut tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Pada kasus ini bertentangan dengan Silaka. Pada pilihan A pertama, B C ketiga, D keempat, E kali ME. Pembahasan kasus ini bertentangan dengan sila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia. Makna sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta akan tanah air, berbangga sebagai bagian dari Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah C. Ketiga.
Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 8. Lia adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar di kota 10. Ia sangat menghargai pendapat setiap siswanya dan selalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara dan menyampaikan ide atau pendapat di kelas. Lia percaya bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk didengar dan dilibatkan dalam diskusi di kelas. Berdasarkan perilaku Lia di kelas, pilar negara apa yang paling tercermin dari tindakan dan kepercayaan Lia? Pada pilihan A, kesatuan; B, demokrasi; C, keadilan sosial; D, ketahanan nasional; E, pendidikan karakter. Pembahasan dari deskripsi di atas, kita dapat menganalisis sebagai berikut. 1. Lia memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk berbicara dan menyampaikan ide atau pendapat mereka, menunjukkan adanya penerapan B, demokrasi di dalam kelas. 2. Lia percaya bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk didengar, yang kembali mencerminkan prinsip B, demokrasi. Dengan demikian, perilaku Lia yang paling menonjol adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa dan menghargai pendapat mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip B, demokrasi sebagai salah satu pilar negara. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah B, demokrasi. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 9. Pemenggalan kata yang tepat terdapat pada kata-kata di bawah ini, kecuali pada pilihan A, lama; B, mertua; C, liur; D, sinar; E, santan. Pembahasan indikator dalam soal ini berkaitan dengan pemenggalan kata. Opsi A salah, karena pemenggalan kata lama sudah tepat. Opsi B salah, karena pemenggalan kata kantor sudah tepat. Opsi C salah, karena pemenggalan kata liur sudah tepat. Opsi D benar, karena pemenggalan kata dari kata sinar seharusnya sinar. Opsi I salah, karena pemenggalan kata santan sudah tepat. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah D, Hesin. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 10. Di bawah ini yang merupakan kalimat pasif adalah pada pilihan A, saya membaca buku di perpustakaan; B, mereka menonton film di bioskop; C, anak-anak bermain di taman; D, guru memberikan tugas kepada siswa; I, jembatan ini dibangun oleh kakek. Pembahasan, kalimat pasif adalah jenis kalimat di mana objek dari aksi menjadi fokus utama, sedangkan pelaku aksi atau subjek cenderung tidak diungkapkan atau diungkapkan secara tersirat. Opsi A merupakan kalimat aktif. Opsi B merupakan kalimat aktif. Opsi C merupakan kalimat aktif. Opsi D merupakan kalimat aktif. Opsi I merupakan kalimat pasif. Jembatan ini dibangun oleh kakek. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah E, jembatan ini dibangun oleh kakek. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 11. Beredar video viral menunjukkan rekaman momen pelantikan tentara Amerika Serikat US. Dari ratusan tentara, ada satu-satunya pria asal Kendari, Sulawesi Tenggara, yang ternyata lolos menjadi anggota. Momen itu terabadikan kamera seorang konten kreator yang juga asal Kendari, namun berada di Amerika. Ia turut hadir menyaksikan momen bersejarah kerabatnya tersebut. Nampak dalam video viral ratusan tentara Amerika berbaris di hadapan warga. Diketahui momen tersebut menjadi perayaan kelulusan US Army Class tahun 2023 di Fort Jackson, South Carolina, Amerika Serikat. Sebagai seorang warga negara Indonesia, bagaimana sikapmu terhadap hal tersebut? A, ikut bangga karena pria tersebut telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. B, sebaiknya pria tersebut mundur dari pelantikan tentara Amerika dan kembali ke negara Indonesia. C, sebaiknya pria tersebut menjadi tentara di negara sendiri karena menjadi tentara di
Negara lain berarti mencederai rasa nasionalisme. D. Membuka identitas pria tersebut ke media sosial, sehingga pria tersebut akan kembali ke negara Indonesia. E. Ikut bangga karena sebagai warga negara Indonesia sudah berperan aktif dalam bela negara di dunia internasional. Pembahasan. Opsi adalah jawaban yang salah, karena seharusnya kita bangga apabila pria itu menjadi tentara di Indonesia. Opsi B adalah jawaban yang benar tetapi kurang lengkap. Opsi D adalah jawaban yang salah, karena kita tidak perlu memviralkan pria tersebut ke media sosial agar pria tersebut mau untuk pulang ke tanah air. Opsi I adalah jawaban yang salah, karena seharusnya kita bangga apabila pria itu menjadi tentara di negara Indonesia. Opsi C adalah jawaban yang benar dan menjadi pelengkap dari jawaban B. Karena pria itu menjadi tentara di negara Amerika artinya ia telah mencederai rasa nasionalisme. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah C. Sebaiknya pria tersebut menjadi tentara di negara sendiri, karena menjadi tentara di negara lain berarti mencederai rasa nasionalisme. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 12. Seorang siswa di sekolahnya memutuskan untuk tidak menyanyikan lagu nasional saat upacara bendera. Alasannya adalah bahwa dia lebih suka lagu-lagu pop terbaru daripada lagu nasional. Apa pendapat Anda tentang tindakan siswa ini? Pada pilihan A, tindakan siswa ini merupakan bentuk nasionalisme yang positif. B, tindakan siswa ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap nasionalisme. C. Tindakan siswa ini menunjukkan kreativitas dalam mengekspresikan nasionalisme. D. Tindakan siswa ini adalah tindakan biasa yang tidak berpengaruh pada nasionalisme. E. Tindakan siswa ini adalah tindakan yang sangat positif untuk mempromosikan budaya. Pembahasan. Siswa memilih untuk tidak menyanyikan lagu nasional yang merupakan simbol penting dari nasionalisme, karena ia lebih suka lagu-lagu pop terbaru. Ini menunjukkan bahwa ia tidak menghargai simbolisme nasional dan mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti dan nilai nasionalisme. Namun, penting untuk diingat bahwa nasionalisme juga harus diartikan sebagai semangat yang tulus dan komitmen terhadap nilai-nilai nasional yang lebih mendalam daripada hanya menyanyikan lagu nasional. Dalam konteks ini, siswa tersebut mungkin memiliki pandangan atau pemahaman yang berbeda tentang nasionalisme, dan pembahasan lebih lanjut dapat membantu memahami perspektifnya. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah B. Tindakan siswa ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap nasionalisme. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 13. Kalimat penutup pidato yang tepat adalah pada pilihan A. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan sampai lupa jasa-jasa para pahlawan. B. Tutup dengan harapan semua pidato saya ini bermanfaat bagi kita semua. C. Saya mengajak saudara untuk mengikuti jejak para pahlawan kita terdahulu. D. Demikian pidato saya. Semoga kita dapat meneladani dan meneruskan perjuangan para pahlawan. I. Akhirnya, saya menghimbau saudara agar terus mengenang jasa-jasa para pahlawan. Pembahasan indikator dalam soal ini berkaitan dengan kalimat penutup. Opsi A salah, karena terima kasih atas perhatian Anda. Jangan sampai lupa jasa-jasa para pahlawan merupakan kalimat penutup tetapi kurang tepat. Opsi B salah, karena akhirnya saya tutup dengan harapan semua pidato saya ini bermanfaat bagi kita semua. Bukan kalimat penutup. Opsi C salah, karena saya mengajak saudara untuk mengikuti jejak para pahlawan kita terdahulu adalah kalimat ajakan. Opsi D benar, karena demikian pidato saya. Semoga kita dapat meneladani dan meneruskan perjuangan para pahlawan merupakan kalimat penutup pidato yang tepat. Opsi E salah, karena akhirnya saya menghimbau saudara agar terus mengenang jasa-jasa para pahlawan adalah kalimat biasa. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini
adalah D. Demikian pidato saya. Semoga kita dapat meneladani dan meneruskan perjuangan para pahlawan. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 14. Tentara merupakan garda terdepan bangsa Indonesia. Jika ada bangsa lain yang melakukan agresi militer, hal yang mereka lakukan tentulah untuk bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Salah satu pelanggaran bela negara di bidang profesi tentara adalah pada pilihan A, perang melawan penjajah yang melakukan invasi ke negara Indonesia. B. Menjaga perbatasan dengan mengecek secara rutin setiap harinya. C. Memeriksa jika ada pengunjung yang ingin masuk ke negara dan memeriksanya jika mencurigakan. D. Menembak warga sipil negara yang melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. A. Melatih fisik agar memiliki tubuh yang sehat untuk menangani masalah militer yang dialami bangsa ini. Pembahasan yang tidak tepat adalah opsi D, karena bagaimanapun terdapat peraturan perang yang menyatakan bahwa tidak boleh menembak warga sipil. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah D, menembak warga sipil negara yang melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Materi TOEIC pada bagian 1. Soal nomor 15. Seorang pegawai pemerintah bernama Melia sedang bekerja di bagian perizinan di sebuah pemerintahan daerah. Ia telah berada di posisinya selama bertahun-tahun dan dikenal sebagai pekerja yang rajin. Suatu hari, seorang pengusaha sukses di wilayah tersebut menghubungi Meli dan menawarkan uang dalam jumlah besar sebagai imbalan agar ia mempercepat proses perizinan bisnisnya. Pengusaha tersebut berjanji bahwa uang tersebut akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum di desa tersebut. Pertanyaannya, apa yang dilanggar oleh tawaran pengusaha kepada Melia? Pada pilihan A, prinsip transparansi. B, prinsip keadilan. C, prinsip tanggung jawab. D, prinsip kebijakan. E, prinsip profesionalisme. Pembahasan. Tawaran pengusaha kepada pegawai melanggar prinsip transparansi, karena transparansi itu sendiri adalah mengharuskan pemerintah untuk beroperasi secara terbuka, jujur, dan akuntabel kepada masyarakat. Tawaran tersebut melibatkan tindakan yang tidak transparan dan tidak etis. Jadi sesuai pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah A, prinsip transparansi.